Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, salam sehat buat yang junior dan salam hormat buat yang senior. Siang ini kami akan membahas mengenai kronologis pertumbuhan Dickson. Saya mendapatkan bibit tanggal 22 dan tanggal 23 itu saya bikin video untuk unboxing ya. Setelah saya unboxing, saya buka, itu saya ngitung 1, 2, ya, 3, ya, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, ya, 9, 10. Ini sudah ada pupusnya nih, di sini kecil, di sini. Nah, pertumbuhannya itu selama 3 minggu atau 22 hari itu ini jelasannya, ini yang sedikit ini pertumbuhannya. Jadi, kalau pertumbuhan selama 3 minggu hanya 3 daun, berarti cuma 2 ruas, itu suatu yang kurang bagus menurut metode Isakuiki 13 iwan. Karena standarnya di kita itu adalah 1 iwan itu diselesaikan untuk 1 bulan, berarti 1 daun itu 2,5 hari. Ini dia memakan 1 daun itu seminggu, berarti telat, sangat-sangat telat. Nah, apa penyebabnya keterlambatan ini? Bukan nggak tumbuh, tumbuh, cuman dia tumbuhnya itu seperti ini. Nah, dia membuat tunas-tunas baru nih. Muncul tunas baru, ya, tunas air baru. Ini juga muncul tunas air baru. Di sini juga tumbuh tunas air baru. Ya, ini tadinya nggak ada. Ini sangat lebat, tunas air baru. Tunas air baru ini tambah gede lagi tunas air yang ada di sini. Tunas air di sini, ya. Ini tunas air yang di sini tambah gede. Nih. Mendingan ini tak gedekan aja, nanti kalau sudah 12 ruas nanti saya cangkok di sini. Itu sangat berbahaya karena nutrisi nanti yang harusnya pertumbuhan ke atas, dia masuk ke dalam luka itu untuk menutup luka. Nah, untuk menutup luka itu dia harus menutup kambiumnya itu menjadi kulit-kulit yang brenjol di sini, sehingga nutrisi terkuras di sini akan keriting semua, yang bisa menyebabkan kematian pada pohon itu. Kenapa? Prinsipnya adalah pohon anggur itu tidak boleh ada luka. Kalau ada luka dia akan menutup. Kenapa? Karena pohon anggur itu pada saat matahari sudah tenggelam, cuaca sudah dingin, di dalam pohon anggur ini sudah dingin, sehingga dia akan menyedot nutrisi yang ada di bawah. Kalau yang menyedot nutrisi yang di atas ternyata di sini ada luka karena ada cangkokan, itu namanya ngempos. Jadi vakum yang ada di dalam pohon anggur itu tidak berfungsi untuk menyedot itu karena bocor. Makanya setiap ada pohon anggur yang dilukai, dia tetap harus menutup secepatnya. Makanya saya anjurkan kalau memotong pohon anggur atau melukai pohon anggur, sebaiknya di pagi hari atau siang hari, karena masih ada kesempatan untuk menutup sebelum malam hari itu dia menarik atau menghisap. Berbahaya buat pohon anggur kalau menghisap ternyata ada lubang, dia akan ngempos. Tidak menganjurkan untuk memotek-motek pohon anggur itu pada malam hari. Oke? Jadi sangat fatal akibatnya. Jangan lakukan Pak untuk mengatasi kondisi seperti ini. Nah, inilah yang dibilang kita memakai yang horizontal dibuatnya dari para tadi itu tidak didesain untuk kayunya yang bagus sehingga peredaran tidak bagus. Nah, langkah pertama 12 ruas iwan pertama untuk tumbuh itu yang kita kehendaki adalah ke atas. Ya, ke atas. Artinya kalau ke atas ya kita harus memanjangkan ini, menumbuhkan yang di sini. Bagaimana nutrisi yang sedikit ini yang di bawah ini supaya bisa fokus ke atas? Ya kita harus kurangi kebocoran tunas air yang ada di sini. Loh Pak, kalau dikurangi tunas airnya nanti daunnya kan berarti habis. Saya tidak mengurangi secara total untuk tunas air yang ada di sini karena rawan sekali dalam pertumbuhan awal kita ini membuang daun. Memang iya di dalam iwan pertama, tetapi sangat berbahaya juga
Kalau nutrisi disedot semua oleh tunas-tunas air di samping-samping ini, berarti tidak tumbuh tapi hanya menggemukkan saja. Tumbuh itu ke atas, kita maunya ke atas, ke atas. Nah, tindakan kita harus menutup kebocoran yang ada di bawah ini, tapi tidak harus memutus tunas-tunas air ini yang ada di sini. Tidak, karena ini dipentingkan untuk asimilasi. Bagaimana menutup keran nutrisi supaya nggak ke sini? Kita tutup di sini. Di ujungnya aja. Yang kecil ini saja jangan. Bismillah. Ya, walaupun ngambil nutrisi, tetapi dia dipakai yang bermanfaat untuk membesarkan daunnya. Kalau dipotong sini kerugian besar, daun yang baru sedikit terus dibuang. Enggak, yang dipotong itu adalah ini, ya. Inilah yang saya bilang, anggur itu pada dasarnya individual. Ini kita potong ya. Nih, bismillah. Nah, nih. Kenapa berebut? Nah, karena nutrisi dari bawah itu baru sedikit karena akarnya belum bisa nyari makanan yang banyak. Ya. Berebut, bahkan di atas nggak dapet. Nah, ini juga ada tunas air. Ini nggak dipotong di sini nggak, tapi di ujungnya ini, hilangin ujungnya ini. Ini teknik dari Korea. Pakarnya Sin Moskat Toha FNN. Ini sangat penting sekali ya untuk pemotongan ini ya. Untuk menghentikan nutrisi yang ada di sini. Bismillah. Harus dihentikan. Jadi setiap ada tunas itu ujungnya dihentikan. Insya Allah nanti sekitar seminggu sudah ada dampaknya. Ini juga harus dihentikan. Ya, ini tunas air malah lebih gede daripada tunas yang ini, harus dicopot nih. Bismillah. Nah, bukan dimatikan tunas airnya, dihentikan. Jadi selesai sudah, nanti ini bisa difoto dulu. Nanti kira-kira seminggu bandingkan pertumbuhannya seperti apa, kita buktikan. Baik teman-teman semua, seperti biasa, Dickson pagi-pagi minta dijemur dan sore harinya dimasukkan lagi ke dalam tempat yang teduh. Karena jaraknya hanya sekitar 2 meter, jadi nggak terlalu payah. Inilah menanam anggur di musim hujan. Jadi kita harus amankan, jangan sampai kena hujan. Dan perawatannya itu hanya disiram air. Pada bulan-bulan pertama itu tidak boleh ada menggunakan pupuk kimia atau pupuk kandang. Hari demi hari, seminggu telah berlalu, dan Dickson terlihat sehat. Dickson sekarang terlihat gagah, ya, dengan tampilan yang baru, ya, dengan badan yang tegap, nih, tanpa pucuk tunas air, wajahnya juga berseri-seri, tuh, subhanallah. Ya, sangat anggun sekali wajahnya. Coba terlihat daunnya. Tuh. Ya. Ini pertumbuhannya selama 1 minggu, ruasnya panjang dan daunnya lebar. Ya, ini daunnya lebar. Ini daunnya lebar. Ya, ada pertumbuhan 1, 2, 3, 4 ini pertumbuhannya, ya. Dan ruasnya adalah 1, 2, 3. Panjang dibandingkan sebelumnya ini. 1, 2 nih, kuntet, pendek lagi, daunnya kecil lagi. Ya. Inilah Dickson tampak sekarang lebih ganteng.
Coba kita hitung sekarang berapa ruas jumlahnya dari bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, 16 17. Sudah 17 ruas. Alhamdulillah. Kita berhasil untuk menyelesaikan suatu masalah keriting yang disebabkan karena adanya tunas-tunas air yang ada di sekitar badan Dickson yang membuat kebocoran nutrisi sehingga tidak tumbuh ke atas tetapi tumbuhnya ke samping. Tapi setelah ditutup, Dickson mulai gagah. Sangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, setelah selama 1 minggu kita review ada perubahan apa. Nih, ada perubahan sekarang ini. Ada penambahan ruas. Ya, 1, 2, 3. Ada penambahan 3 ruas, tetapi ruasnya itu cukup panjang nih, lihat nih. Ya. Ini sangat gagah sekali Dickson. Jadi, kesimpulannya, kalau kita mendapatkan bibit ya yang ternyata pertumbuhannya stuck atau keriting atau tumbuhnya ke samping ya, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kemarin, kita menutup semua kebocoran yang ada di tunas-tunas air yang ada di sekitar ini ya. Tunas-tunas air yang ada di sekitar ini kita tutup semua. Tidak dipangkas tapi ditutup supaya tumbuh itu adalah ke atas, ke atas, ke atas. Sekarang terbukti tidak hanya penambahan ruasnya yang menjadi 3, ini 1, 2, 3, tetapi daunnya juga kelihatan vigor ya. Vigor dan ruasnya kelihatan panjang. Coba yang tadinya ini pendek ya, sangat pendek sekali. Coba lihat tuh ya, sangat pendek. Ini pertumbuhan yang sangat pendek sekali. Setelah kita adanya penutupan nutrisi yang bocor di tunas-tunas air, jadilah ini tinggi, sangat vigor sekali. Oke teman-teman, jadi langkahnya adalah seperti itu. Kita hanya untuk memastikan bahwa dampaknya yang saya janjikan itu ya, ini dampaknya itu seperti ini. Nih, penambahannya itu adalah ini ya, pada atas ini panjang ruasnya, tambah 3 ruas dalam 1 minggu. Ini 1, 2, dan 3. Kalau ini memang sudah ada. Nah sebelumnya pendek nih, ini pendek 1, ini pendek ya. Inilah yang tunas air waktu itu kita potong ini ya, tunas air kita potong itu adalah yang ini. Kita potong ujungnya ini, yang di sini ini tuh ya, nih kita potong di sini. Yang saya bilang tunas air kok malah lebih tinggi daripada pucuknya, akhirnya kita potong di sini, dia tumbuh ke atas. Nah ini pertumbuhan ruas yang baru itu adalah ini 1 tambah lagi 2 yang ini, terus 3 yang ini. Kalau ini 2 ini memang sudah ada. Jadi dalam 1 minggu kita mendapatkan 3 ruas, 1, 2, 3 atau 4 daun ya, 1 minggu. Tuh, sangat cepat sekali karena nutrisi betul-betul tersalur. Coba perhatikan sebelumnya, ruasnya pendek, daunnya ini daunnya kuntet nih. Daunnya kuntet ya, ini juga daunnya kuntet nih, lihat. Ya, ini kuntet. Ini, oke. Begitu dulu teman-teman. Untuk review Dickson ya, ini sengaja saya taruh di situ. Baik, terima kasih saya sampaikan untuk pensiunan yang suka menganggur. Untuk yang junior saya sampaikan salam sehat, jaga kesehatan bersama keluarga. Dan untuk yang
senior, selamat beristirahat, minum vitamin. Terima kasih. Selamat sore.